Selamat siang Sobat SAR. Siang hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Brian Gautama yang kebetulan beliau adalah salah satu dari mahasiswa program Magister S2 di Universitas Kediri Jawa Timur, dan beliau juga saat ini bertugas di Basarnas kantor SAR Surakarta. Nah, nanti kita akan mencoba mengkorek apa sih itu Basarnas dan apa sih tugas dan fungsi di Basarnas ini. Baik, selamat siang Pak Brian. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah siap Pak. Baik, Pak Brian, ini sobat SAR kita yang ada di Indonesia itu kan pengen tahu sebenarnya Basarnas itu apa. Mungkin Bapak Brian bisa menjelaskan Basarnas itu lembaga apa sih? Iya. Tugasnya seperti apa? Iya, terima kasih Pak Basuki. Ya, pertama dasar adanya Basarnas ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, ya, yang mana Basarnas ini adalah salah satu dari instansi dari pemerintah yang bergerak di bidang pencarian dan pertolongan atau search and rescue atau yang biasa disebut dengan SAR. Jadi tugasnya adalah memberikan pelayanan di bidang SAR kepada masyarakat yang sedang membutuhkan, Pak. Baik itu korban kecelakaan, kemudian musibah, bencana alam, kecelakaan yang memerlukan penanganan khusus, dan sebagainya, itu merupakan salah satu tugas-tugas dari Basarnas. Begitu, Pak. Jadi Basarnas adalah salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas di pelayanan SAR. Ya, betul, Pak. Sementara dalam kejadian, dalam kejadian itu kan tidak mengenal jam, tidak mengenal jam kerja. Kalau biasa mungkin dia masuk dari jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, tapi yang namanya musibah, kejadian itu kan tidak mengenal waktu. Terus bagaimana sih pembagian tugas, terutama yang kerja itu, jam kerjanya seperti apa, sehingga tupoksi atau tupoksi dari Basarnas itu bisa berjalan dengan maksimal? Iya, jadi secara aturan normatifnya sebagai ASN itu kan memang Pak jam setengah 8 sampai jam 16 sore. Namun kalau di Basarnas tentunya kita itu tidak mengenal waktu, Pak. Artinya ketika misal masyarakat itu membutuhkan kapanpun dalam waktu 24 jam 7 hari, Pak. Ya, kita itu harus siap. Karena lagi-lagi Pak, core bisnis kita itu adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat membutuhkan di bidang pencarian pertolongan. Jadi tentunya tugas kita itu ya tugas yang berat, tapi ya tugas yang mulia. Karena apa? Kita harus bisa datang dengan cepat, kemudian kita bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, kemudian tentunya lagi-lagi safety first atau keselamatan dari baik itu penolong, baik itu orang-orang sekitar yang tidak terdampak, dan tentunya masyarakat yang terdampak ini bisa kita amankan dan kita selamatkan. Begitu, Pak. Jadi untuk pelayanannya itu 24 jam, Pak, ya? 24 jam, Pak. Terus ya terkait dengan sistem piketnya tentunya Pak, di dalam waktu 24 jam itu dibagi beberapa shift siaga atau piket, Pak. Dan itu juga diatur berdasarkan kekuatan dari personil yang ada di UPT atau unit pelayanan teknis atau kantor SAR. Ya, jadi terdiri dari kepala jaga harian, kemudian nanti ada operator, kemudian nanti ada bagian komunikasi, kemudian nanti ada rescuer, dan semuanya itu menjadi dalam satu tim yang itu melaksanakan tugas. Jadi kapanpun dibutuhkan oleh masyarakat, nah ini harus siap secepat-cepatnya Pak untuk sampai di lokasi, seperti itu. Dan kita memang harus standby 24 jam dan selalu siap sedia. Nah, betul Pak. Makanya gini Pak, kita dituntut secara fisik, secara knowledge, secara skill ini harus selalu terjaga Pak. Ya, contohnya yang sudah kita laksanakan adalah secara fisik. Dalam 1 minggu itu untuk menyiapkan fisik yang prima, ini adalah kegiatan samapta hari Selasa, hari Kamis, hari Jumat. Kemudian berikutnya kaitannya dengan knowledge dan skill, itu di 2 hari kita juga harus mempersiapkan diri dengan refreshment Pak. Tentunya di hari Rabu ya,
Misal hari Senin itu free, kita juga akan laksanakan di hari Senin juga. Ya, biasanya di hari Senin itu diisi kegiatan evaluasi. Ya, kegiatan evaluasi itu ya meliputi berbagai hal apa yang sudah kita laksanakan dalam 1 minggu yang kemarin dan akan kita laksanakan dalam 1 minggu berikutnya. Tentunya kesiapsiagaan peralatan, kendaraan dan sebagainya juga kita lakukan pengecekan, pemeliharaan itu dalam 1 minggu itu 2 kali juga atau 2 hari juga, Pak. Jadi demikian yang biasa kita laksanakan, Pak. Baik, berarti selain fisik yang kuat tentunya juga Iya. dengan kemampuan skill dari personel Basarnas. Iya, dan peralatan tentunya. Peralatannya tentunya. Jadi Iya. sebenarnya jumlah personel Basarnas itu ada berapa? Dan terutama yang di kantor Surakarta tadi ini kan itu kan kantor baru, Pak. Iya, Ya, betul. berapa personel? Ya, kalau secara nasional Pak, ini kurang lebih sekitar 4.000-an personil ya Pak. Kalau nggak salah sekitar 4.300-an. Ya, tapi kalau khusus untuk di kantor pencari peternakan Surakarta, sementara ini Pak masih ada 46. Iya, dan 46 ini harus bisa mengcover wilayah Soloraya Pak. Ya, Soloraya itu meliputi yang pertama kota Surakarta, kemudian Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar. Jadi cukup luas Pak. Luas. Ya, dengan coverage area segitu, kemudian personil yang kita miliki sementara itu secara total masih 46, ya ini memang sesuatu yang berat ya. Tapi apapun itu, ini merupakan tantangan bagi kita bagaimana kita bisa memaksimalkan kemampuan yang ada Pak, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Jadi gitu Pak. Ya, dengan adanya personel yang masih sangat terbatas ya, Ya. kerja kita terbatas di kantor Surakarta itu dengan adanya sekitar 46 ya. Iya. 46 personel, sementara wilayah kerja itu kan ada 6 kabupaten dan 1 kota. Ya, betul Pak. Kira-kira bagaimana sih mekanisme ketika mereka masyarakat punya pengen tahu juga Iya. agar pada saat mereka membutuhkan pelayanan SAR itu bisa dapat lebih cepat untuk mendapatkan pelayanan itu, bagaimana sih mekanisme untuk mendapatkan pelayanan SAR itu? Iya, kalau secara mekanisme permintaan bantuan itu yang pertama bisa telepon di 115 Pak. Itu layanan bebas pulsa, kemudian itu bisa diakses dari manapun. Nah, nanti dari 115 nanti akan diterima oleh operator yang ada di Basarnas Command Center Pak. Nah, dari situ nanti akan digali informasi nih Pak. Ya, siapa penelponnya, apa kejadiannya, kemudian lokasinya di mana, berapa jumlah korbannya dan sebagainya, nanti akan didata lebih detail lagi. Nah, terus dari itu nanti akan diteruskan kepada kantor SAR terdekat Pak. Misal ada permintaan dari masyarakat melaporkan di Kabupaten Klaten contohnya terjadi kecelakaan yang membutuhkan penanganan khusus contohnya. Nah, itu nanti setelah dapat informasi itu, digali informasinya, dan diproses benar, nah nanti kantor SAR Surakarta ini Pak, yang akan menuju ke lokasi itu Pak, untuk segera memberikan akses. Nah, tentunya Pak, dengan keterbatasan jumlah personil, jumlah peralatan, jarak tempuh yang masih jauh ini, kami ada beberapa inovasi tentunya Pak. Yang pertama, kami intensifkan koordinasi Pak, dengan stakeholder-stakeholder terkait, ya, yang notabene bergerak di bidang kemanusiaan tentunya, ya, terutama TNI, Polri, kemudian instansi-instansi pemerintah daerah, kemudian potensi-potensi SAR itu. Nah, itu kita berdayakan Pak, sehingga Pak, respon time kita ini bisa tercapai, karena di dalam operasi SAR itu kita mengenal ada golden time, artinya seberapa cepat kita bisa sampai ke lokasi sehingga kita segera untuk bisa memberikan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya, kemudian juga dalam rangka meningkatkan kapasitas dari yang tadi kami sebut potensi SAR tadi Pak, sebagai kepanjangan tangan dari Basarnas ini, langkah inovasi tadi Pak. Ini teman-teman potensi SAR ini kita latih Pak, kan gitu. Kita latih dengan kemampuan-kemampuan teknis search and rescue atau pencarian pertolongan, sehingga standar yang diberikan oleh standar pertolongan yang diberikan oleh teman-teman potensi SAR ini dengan yang kita lakukan ini minimal sama. Ya, kemudian kita juga memiliki kesamaan persepsi dalam proses-proses penyelamatan. Nah, baru nanti ketika teman-teman potensi SAR ini sudah melaksanakan operasi SAR-nya itu tadi Pak,
berdasarkan kemampuan-kemampuan yang tadi, ketika kita datang, nah proses untuk koordinasian, handle dan sebagainya, keposkoan itu dari Basarnas. Jadi seperti itu Pak. Intinya kita berinovasi bagaimana caranya Basarnas bisa segera datang di lokasi. Ya, nah, maka dari itu salah satunya adalah melaksanakan koordinasi, kemudian memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Dan juga Pak, kita juga ada beberapa program unggulan nih Pak untuk inovasi kita. Ya, pemasyarakatan besar Pak. Jadi di beberapa daerah ini Pak, kita sudah juga memberikan semacam edukasi kepada masyarakat, membentuk tim rescue kecil di desa-desa, sehingga harapannya Pak, ketika ada kondisi-kondisi emergensi, minimal dari tim rescue yang sudah kita bentuk ini bisa memberikan pertolongan terlebih dahulu Pak. Bisa dibayangkan kalau kita menunggu dari pemerintah tentunya membutuhkan jarak waktu dan sebagainya Pak. Ini tidak akan bisa cepat. Tapi ketika masyarakat ini sudah kita latih ini Pak, nah itu bisa mempercepat dan harapannya semakin banyak orang bisa diselamatkan daripada korban yang meninggal. Jadi seperti itu Pak. Ya. Baik, jadi dalam pelaksanaan operasi SAR atau mekanisme pelaporannya juga dari masyarakat tinggal silahkan menghubungi ke 115 atau mungkin bisa datang langsung ke kantor atau telepon ke kontak person masing-masing anggota bisa Pak. Iya bisa. Nanti maka akan segera direspon oleh Basarnas. Iya. Kalau memang ada potensi SAR yang ada di sekitar sana, maka akan direspon dulu oleh potensi SAR. Ya, dan satu lagi Pak, ini kita di Basarnas ini ada yang namanya short go to school Pak. Jadi ini kita mulai memasyarakatkan search and rescue, pencarian pertolongan itu Pak, itu di kalangan akademik, ya betul anak sekolah, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, bahkan sampai ke perguruan tinggi Pak. Nah itu harapannya itu tadi, semakin banyak orang yang mengetahui teknik pertolongan, semakin banyak nyawa yang bisa diselamatkan. Begitu Pak. Jadi dalam sebuah operasi SAR itu kan melibatkan banyak unsur ya. Dan peralatan yang kita sudah tahu juga bahwa peralatan SAR kan rata-rata juga bukan peralatan yang sembarangan. Ya. Ketika operasi SAR itu dilaksanakan, kira-kira berapa lokasi operasi SAR itu bisa digelar dan butuh biaya berapa untuk pelaksanaan sebuah operasi SAR? Oke, pertanyaan pertama, berapa butuh waktu untuk operasi SAR? Yang pertama, secara batasan waktu ya Pak, berdasarkan aturannya itu maksimal adalah 7 hari Pak. Namun dari 7 hari itu bisa diperpanjang dengan pertimbangan-pertimbangan teknis di lapangan Pak. Biasanya diperpanjang 3 hari seperti itu Pak. Nah, kemudian kalau misal sudah ditutup ternyata kok ada tanda-tanda ditemukannya kehidupan, tanda-tanda ditemukannya korban, maka setelah kita tutup tadi itu kompresor bisa dikeluarkan kembali. Tapi kalau misal contohnya 1 hari korban langsung ketemu, ya sudah berarti operasi ditutup Pak. Jadi seperti itu. Kemudian kaitannya dengan biaya yang dikeluarkan. Tentunya operasi SAR itu kan melibatkan peralatan yang cukup modern, kemudian biaya perawatan juga banyak, kemudian juga potensi SAR yang cukup banyak. Ini kalau secara biaya ini tentatif ya Pak. Karena Pak tergantung dari durasi waktunya dan berapa jumlah yang dikerahkan dan berapa alut ya yang harus dikerahkan. Contohnya kalau misal harus melibatkan helikopter, harus melibatkan pesawat, harus melibatkan kapal, tentunya biayanya besar. Tapi jangan khawatir, itu semua ditanggung oleh masyarakat, oleh pemerintah Pak. Jadi masyarakat kalau membutuhkan silahkan langsung telepon saja, lapor saja ke Basarnas ya. Selama itu valid, kami akan segera datang di lokasi memberikan pertolongan. Jadi seperti itu Pak. Jadi untuk sebuah operasi SAR itu sangat tergantung dengan kasusnya masing-masing. Iya betul. Tapi pelayanan atau jasa SAR yang diberikan oleh Basarnas itu adalah untuk masyarakat adalah gratis. Tidak dipungut biaya sebesar pun. Betul, gratis. Semua itu free tanggung negara. Ya betul sekali Pak. Terkait dengan itu karena tidak semua masyarakat kan paham Pak. Jadi Basarnas itu apa sih kaitannya dengan masyarakat agar tahu Pak. Publikasinya bagaimana sih Basarnas dengan masyarakat Pak? Oke, ya kalau publikasi terkait dengan Basarnas itu apa dan sebagainya, yang pertama kami menggunakan media sosial Pak ya.
ya entah itu Facebook, kemudian IG, TikTok, YouTube dan lain sebagainya sebagai langkah publikasi kita, sehingga semakin banyak masyarakat yang tahu, otomatis kalau ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dan membutuhkan jasa layanan itu, kami bisa segera membantu ke lokasi, gitu Pak. Kemudian yang berikutnya, kami berikan sosialisasi secara langsung Pak. Ya, pada saat ada undangan, kemudian juga kami melaksanakan Sarkutuskul tadi Pak, kemudian kami juga melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, kami juga melaksanakan bimbingan teknis kepada masyarakat, organisasi, instansi dan sebagainya. Jadi seperti itu Pak yang kita laksanakan ya sebagai langkah inovasi kita memasyarakatkan SAR di Indonesia ini Pak. Baik, Sobat SAR, ini sudah cukup banyak ya kita mengorek informasi tentang Basarnas dari Bapak Brian ini. Jadi Basarnas adalah sebuah lembaga negara yang ditugaskan untuk melaksanakan operasi SAR ya, dan bagaimana cara pelaksanaan operasi SAR atau mekanisme pelaporannya seperti apa. Dari Sobat SAR jangan usah khawatir, ketika memang membutuhkan bantuan SAR silahkan langsung melapor saja ke nomor-nomor yang sudah disampaikan, yaitu 115 ataupun bisa lapor ke kantor langsung ataupun melalui nomor HP mungkin dari ada kenal dengan salah satu anggota, bisa dilaporkan langsung. Memang ketika informasi itu valid maka akan segera ditindaklanjuti oleh Basarnas. Dan yang penting di sini adalah dari Sobat SAR jangan khawatir ketika pelaksanaan operasi itu digelar, teman-teman atau Sobat SAR semua itu tidak dibebani biaya karena sudah ditanggung oleh negara. Mungkin ada sedikit closing statement dari Pak Brian untuk dari hasil bincang-bincang kita pada siang hari ini. Ya, tentunya kami mengimbau kepada Sobat SAR semuanya, jangan ragu untuk memilih universitas. Tentunya tingkatkan kompetensi dan kapasitas kepemimpinan Anda bersama program studi S2 Magister Administrasi Publik Universitas Kadiri Provinsi Jawa Timur dengan kurikulum yang adaptif, kemudian dosen berpengalaman, serta pendekatan pembelajaran berbasis publik dan riset. Tentunya siap mencetak profesional, pemimpin di sektor-sektor pemerintahan yang handal, yang kolaboratif, kemudian bisa melaksanakan tata kelola pemerintahan yang modern. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Sobat SAR semua. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan kepada Pak Brian, informasi yang sudah diberikan kepada kita semua, bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Basarnas tetap solid dalam dunia kemanusiaan, dan mungkin bagi teman-teman yang mau berminat bisa menghubungi Pak Brian ya, untuk meningkatkan kapasitas akademiknya. Iya, betul Pak. Baik, terima kasih, sehat selalu Sobat SAR. Terima kasih, selamat siang. Inilah berbagai benefit yang kamu dapatkan ketika bergabung menjadi bagian dari Universitas Kadiri. Beasiswa pendidikan dalam dan luar negeri, perkuliahan dengan dosen luar negeri, networking alumni di perusahaan dan instansi ternama, kesempatan menempuh perkuliahan di luar kampus 3 semester atau program MBKM, rekognisi pembelajaran lampau, student exchange program, inkubator entrepreneurship, dan perpustakaan dengan jurnal nasional dan internasional. Biaya kuliah sangat terjangkau. SPP dan DPP bisa diangsur.